Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh pimpinan, Bapak Ibu pimpinan semuanya di BSSN. Mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan semuanya dalam kesehatan, dalam kelancaran, dalam kemudahan, dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga untuk seluruh keluarga besar BSSN, baik yang berada di masjid atau di luar masjid. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, dalam kelancaran, kemudahan dan keberkahan dan ridha juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar dan kemudahan, yang punya hajat keinginan Allah kabulkan hajat dan keinginan terbaik dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang Allah muliakan, insyaallah tema yang diamanahkan kepada Al-Fakir kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan fikih perlombaan, di mana kita insyaallah beberapa hari lagi akan masuk di bulan yang luar biasa, bulan Agustus, yang merupakan yaitu momentum luar biasa, sehari bersejarah untuk negara kita tercinta, khususnya tanggal 17 Agustus. Kita doakan dan terus kita doakan mudah-mudahan Indonesia senantiasa negara yang damai, kemudian makmur, berkah, dan Allah mudahkan semua urusannya. Dan para pimpinan khususnya Pak Presiden dan juga yang lain diberikan kesehatan, umur panjang dalam keadaan sehat walafiatan, taat dan barakah, dan pun demikian dengan seluruh jajarannya dan masyarakat Indonesia semuanya selalu dalam kesehatan, kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, fikih perlombaan dalam istilah fikihnya adalah fiqhul musabaqah. Kita seringkali mendengar kata musabaqah, dan di kita biasanya kata musabaqah ini identik dengan musabaqah tilawatil Quran, MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Padahal musabaqah ini dalam bahasa fikih adalah perlombaan untuk semua jenis perlombaan. Ada perlombaan tanding bola, musabaqah juga. Perlombaan balap kuda, musabaqah juga. Perlombaan bulu tangkis, musabaqah juga. Jadi apapun bentuk perlombaan di mana A dan B atau lebih dari dua orang untuk berlomba siapa yang dahulu, siapa yang lebih awal, siapa yang menang, itu istilah fikih namanya al-musabaqah. Ini musabaqahnya perlombaan. Kata para ulama di sini, di antara kata para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dikatakan al-musabaqah huwa an yatabara ithnani fa akthar fi raqd ad-dawab allati tas'ul al-kurri wal far kal khairi wal ibil ala an takuna min naw'in wahid. Yang disebut dengan musabaqah adalah dua orang atau dua lebih, khususnya yaitu karena memang masa dahulu kala memang berbeda dengan keadaan saat ini. Para ulama fikih menyebutnya khususnya dengan hewan, baik berupa unta ataupun kuda, yang dipacu di mana satu sama lain berlomba untuk menjadi paling depan. Nah, kenapa disebutkan di sini adalah dengan unta ataupun dengan kuda? Karena memang konteksnya dahulu kala, khususnya pada masa baginda Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan para ulama belum dikenal seperti yang sekarang ragamnya perlombaan tersebut. Makanya kalau kita lihat dalam buku-buku fikih selalu yang menjadi konsennya adalah hewan, imma yaitu unta ataupun kuda. Kenapa unta dan kuda? Karena unta dan kuda zaman dahulu kala merupakan di antara kendaraan dalam berperang. Jadi pada masa baginda Rasulullah ada namanya jihad. Para sahabat jihad itu umumnya menggunakan, yaitu kalau enggak kuda, ia menggunakan unta. Karena memang di negara Arab jarang ada gajah. Jadi gajah tidak termasuk dalamnya. Keledai tidak, karena keledai memang tidak sekuat kuda dan juga lebih lemah. Maka dua yang disebut umumnya yaitu unta dan kuda. Untuk konteks sekarang tentunya berbeda lagi.
Karena bisa pacu balap motor, balap mobil, karena semuanya itu adalah bisa dipakai untuk menjaga negara kita tercinta, negara Indonesia, dari serangan-serangan yang tidak kita inginkan. Maka intinya adalah perlombaan apapun, dalam bentuk apapun, baik hewan atau bukan hewan, dengan tujuan mulia untuk ketangkasan, untuk kekuatan, untuk mempertahankan tanah air tercinta, maka itu masuk dalam musabaqah. Jadi tidak mesti dengan hewan. Apa hukumnya? Musabaqah kata para ulama, hukumnya adalah sunnah. Jadi adanya perlombaan ketangkasan, mungkin bela diri, kemudian yang lainnya, intinya adalah ketangkasan kita, itu adalah hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat kepintarannya, kuat kecerdikannya, kuat semuanya, lebih Allah cintai daripada orang mukmin tapi dia lemah. Jadi oleh karena itu adanya perlombaan ini memacu kita untuk memberikan ketangkasan, kekuatan untuk kita semuanya, maka hukumnya adalah sunnah. Apa di antara dalilnya bahwa musabaqah ini adalah sunnah? Yaitu firman Allah dalam surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah berfirman, persiapkanlah oleh kalian mastata'tum, semampu kalian, min quwwah, kekuatan, apa, wa min ribatil khairi, termasuk khususnya pada masa saat itu, yaitu apa, dengan kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang bisa menakuti musuh Allah dan musuh kalian. Ini konteksnya pada masa baginda Rasulullah ketika saat itu, yaitu melawan orang-orang musyrikin Mekah ataupun orang-orang yang lainnya yang mengganggu ajaran agama Islam. Maka Allah memerintahkan di sini mempersiapkan kekuatan sekuat-kuatnya. Kekuatannya baik dengan berupa yaitu kendaraan, berupa hewan zaman dahulu kala, atau konteks sekarang, atau apa saja, ini kata para ulama. Sehingga apapun bentuk perlombaan yang mengasah akal pikiran kita, maka itu termasuk disunnahkan. Misalnya mungkin zaman sekarang ada perlombaan catur. Catur ini juga sangat bermanfaat untuk mengasah otak kita, mengasah strategi dan yang lainnya. Apakah juga disunnahkan? Disunnahkan. Jadi intinya apapun perlombaan yang bermanfaat untuk kita, meningkatkan yaitu fisik kita, kekuatan dan ketahanan baik secara fisik kita ataupun akal kita atau yang lainnya, maka itu disunnahkan. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, Imam Bukhari dalam sahihnya disebutkan dari Ibnu Umar bahwa baginda Rasulullah SAW pun pernah melaksanakan apa? Mengikuti perlombaan kuda. Kata Ibnu Umar, anna Nabiya SAW sabaqal khayla allati qad dhummirat minal haifa ila thaniyatil wada'. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah yaitu berlomba menggunakan kuda dari mana? Dari daerah Haifa ke Thaniyatil Wada'. Kata para ulama kurang lebih sekitar 14 mil jaraknya. Jadi masih di Madinah juga. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melakukan yaitu lomba dengan menggunakan kuda. Bahkan Nabi Muhammad punya unta. Unta ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya diberi nama oleh baginda Rasulullah, nama untanya Abba. Abba. Dan unta Nabi Muhammad tidak pernah dikalahkan. Jadi kalau dilombakan selalu menang, selalu menang, selalu menang. Sehingga pada suatu saat ada orang Arab dari daerah Badui itu daerah gurun, dari perkampungan, di padang pasir, dia membawa unta, kemudian berlomba dengan Adba. Adba saat itu kalah. Adba saat itu kalah. Sampai kata orang muslim, orang-orang para sahabat yang menyaksikan, wah, tumben kalah ini unta Nabi Muhammad. Unta Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sabdanya fima makna, bahwa siapapun yang di dunia ini Allah angkat, suatu saat akan berada di bawahnya. Artinya tidak akan pernah ada yang kekal, selalu di dunia ini, baik kepintaran, kehebatan, ketangguhan, kekuatan, termasuk Abba, unta baginda Rasulullah, tidak pernah dikalahkan kecuali saat itu saja. Maka ini kata baginda Rasulullah SAW. Dan dari hadis itu juga para ulama mengatakan boleh kita memberikan nama hewan. Kita misalnya ada yang suka hewan kesayangan, ada yang burung, ada yang kucing misalnya, diberi nama siapa? Namanya ini, silahkan. Nabi Muhammad SAW memberikan nama unta beliau dengan Abba. Abba.
Kemudian yang berikutnya Nabi Muhammad SAW, dan kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, pernah juga melewati para sahabat saat itu sedang melakukan perlombaan. Apa perlombaannya? Mengangkat batu paling besar. Jadi istilah sekarang raf'ul asqal, mungkin sekarang angkat besi, atau mungkin angkat suka ada tuh yang siapa yang paling kuat mengangkat batu besar. Dulu pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada para sahabat sedang melakukan perlombaan, siapa yang paling kuat mengangkat batu besar. Nabi Muhammad lewat dan Nabi Muhammad tidak berkomentar apapun juga. Ketika Nabi Muhammad tidak berkomentar apapun juga, dalil, bukti sebagai hujah bahwa Nabi Muhammad merestuinya. Karena kalau nggak boleh, Nabi Muhammad akan melarangnya. Karena nggak mungkin Nabi Muhammad diam dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, tidak mungkin. Ketika Nabi Muhammad diam tidak berkomentar, menunjukkan bolehnya melakukan apa? Perlombaan ngangkat beban tersebut. Nah sekarang juga ada angkat besi segala macam. Itu pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Nabi Muhammad pernah gulat dengan seorang sahabat namanya Rukanah. Saat itu belum masuk Islam, kemudian dia sahabat Rasulullah SAW, Rukanah, dan Nabi Muhammad kemudian mengalahkan Rukanah. Jadi artinya perlombaan pada masa Nabi Muhammad sudah ada, mulai dari lomba unta, lari juga kemudian kuda, dan sampai sekarang unta dan kuda, khususnya negara Arab apalagi. Dan negara Arab ini khususnya kuda itu satu-satunya hewan yang punya sanad. Orang-orang Arab punya sanad. Apa sanad itu? Misal begini, saya kalau sanad dalam keilmuan, misalnya saya punya kitab mazhab Syafi'i, misal kitab ini saya terima dari guru saya dari guru saya, terus sampai nyambung ke Imam Syafi'i, itu namanya sanad. Atau kalau hadis, saya terima dari guru saya terima dari gurunya, terus sampai nyambung ke Nabi Muhammad, itu namanya sanad. Nah, orang Arab ada satu hewan yang punya sanad seperti sanad keilmuan, apa? Kuda. Dan makin tinggi kuda itu sanadnya, makin mahal. Khususnya di negara Imarat. Itu ada sanad-sanadnya. Jadi ala kulli hal bahwasannya perlombaan dengan unta, dengan kuda sudah ada pada masa itu. Termasuk juga apa? Yaitu musara'ah, yaitu gulat. Termasuk angkat beban. Dan semua itu menjadi dalil bahwa musabaqah secara umum dengan niat baik itu diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, apa? Amma idza qasada bihal fakhru wal khayla kanat haraman. Kalau kita olahraga tujuannya sombong, tujuannya pamer, tujuannya hal-hal yang gak penting, hanya untuk kesombongan intinya, maka hukumnya haram, perlombaan itu gak boleh. Tapi insya Allah kita tidak ada yang demikian, dan gak ada yang mengetahui niat seseorang kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Li'annal umur bimaqasidiha, karena sesuatu itu tergantung maksudnya. Amma idza lam yaqsud biha hadza wala dzak fahiya mubahah. Tapi kalau perlombaan itu gak ada tujuan untuk ketangkasan tadi, untuk berjihad, untuk ketangkasan, atau untuk pamer, untuk sombong, jadi gak ada tujuan, pokoknya untuk misalnya senang-senang, untuk kebahagiaan, kegembiraan, seperti 17 Agustusan, maka hukumnya mubah, boleh. Ada perlombaan 17 Agustus naik panjat pinang misalnya, panjat ini segala macam, tidak ada masalah. Kalaupun gak ada tujuan-tujuan yang lain, boleh, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya sombong, haram. Niatnya untuk misal kecerdasan kita, untuk silaturahim, maka bisa menjadi niat berpahala. Nah kalau kita niatnya begini, bagi meramaikan negara kita tercinta karena merdeka yang ke berapa, 81 kalau tidak salah, insyaallah ke 81, insyaallah dapat pahala. Kenapa? Karena kata para ulama, hubbul watani minal iman, mencintai tanah air bagian dari keimanan. Setiap masyarakat, setiap rakyat wajib mencintai tanah airnya sendiri. Apa dalilnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu sampai di perjalanan menuju ke Madinah, beliau menghadap ke Mekah dulu. Kemudian beliau mengatakan, wahai Mekah, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilayya. Ketahuilah wahai Mekah, kamu adalah negara yang paling Allah cintai, dan aku pun sangat mencintaimu wahai Mekah, kata Nabi Muhammad. Walaula anna qaumaka akhrajuni ma kharajtu minki. Kalaulah bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku gak akan pernah meninggalkanmu, kata Rasulullah. Ketika menjelaskan hadis tersebut, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, wa hadza dalilun ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih. Ini menjadi dalil disunnahkannya mencintai tanah air dan menyayanginya.
Maka kalau kita niat nanti ada perlombaan dengan niat ada memeriahkan negara kita tercinta, bagian dari ibadah, insya Allah termasuk sunnah juga. Lalu yang berikutnya anwa'ul musabaqah. Nah ini jenis-jenis musabaqah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bagaimana? Pertama, kalau perlombaan tersebut adalah tidak memakai uang, nggak ada uangnya, nggak ada hadiah, maka sah. Semua ulama sepakat. Yuk kita lomba lari, nggak ada hadiahnya. Pokoknya lomba saja, siang menang, silahkan. Yuk kita catur, gak ada hadiahnya, itu adalah silahkan. Sepakat para ulama boleh. Nah sekarang kalau ada uangnya, ada hadiahnya, maka itu bisa boleh, bisa tidak, tergantung keadaannya. Pertama, as-suratul ula an yatasabaqa at-tarafani wa yuqarraru malun muayyanun lisabiq minhuma ala ay yakuna daf'u min al-hakim aw min syakhsin akhar kharij al-ishtirak fi amal as-sibaq. Nah ini yang pertama. Ada perlombaan 2 orang atau lebih, hadiahnya bukan dari orang yang lomba, hadiahnya mungkin dari Bapak Presiden, hadiahnya mungkin dari Bapak Pimpinan, hadiahnya mungkin dari orang lain, yang intinya orang tersebut yang memberikan hadiah tidak ikut di perlombaan. Ini semua ulama sepakat boleh, gak apa-apa. Misalnya ada 2 orang catur, yo ayo main catur silakan, yang menang saya kasih uang 50.000. Saya ngasih uangnya nggak ikut catur, yang beliau nggak membayar, yang keduanya nggak membayar. Saya bilang kalau seandainya yang menang saya akan bayar 50.000, tapi saya nggak ikut catur, saya memberikan hadiah. Kita di luar tidak menjadi pemain. Semua ulama sepakat boleh. Apalagi kalau itu diberikan oleh misalnya presiden atau bapak menteri atau bapak pimpinan kita, itu diperbolehkan, dan itu boleh diambil dari baitul mal, dari harta milik negara, kalau memang untuk kepentingan keperluan negara kita. Kemudian yang berikutnya aw min syakhsin, atau yang orang lain. Jadi artinya intinya adalah kalau perlombaan itu yang memberikan hadiah bukan orang yang ikut berlomba, orang lain, maka semua ulama sepakat boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, as-suratu tsaniyah ay yaltazima ahadul mutasabiqaini daf'al mal li zamili in huwa sabaqahu wa la yaltazimu jamiluhu syai'an in huwa subiq. Nah, yang kedua, ini uangnya dari salah satu pemain. Kalau bisa main catur atau main pingpong. Baik. Mas, kita main dengan beliau. Mas, kalau antum bisa kalahin ana kasih uang. Ana kasih uang berapa? 100.000. Tapi kalau ana bisa ngalahkan antum gak usah bayar apa-apa. Pokoknya uangnya di salah satu aja, tidak dari dua-duanya. Itu boleh. Jadi saya misalnya main catur atau apa saja, kalau antum bisa ngalahin maka saya akan bayar kepada anda. Atau misalnya kalau misalnya anda bisa saya bisa mengalahkan anda, misalnya anda bisa mengalahkan saya anda gak usah bayar apa-apa. Tapi kalau anda bisa mengalahkan saya akan bayar anda. Tapi kalau saya mengalahkan anda gak usah bayar apa-apa. Intinya yang membayar dari salah satu orang, yang satu gak bayar apa-apa. Itu boleh. Ini bentuk yang kedua yang diperbolehkan. Yang ketiga, an yaltazima kullun minhuma daf'a mablaghin minal mal liman sabaqahu fa ayyuhuma takhallafa yaltazimu bi'ita'il mablagh muttafaq alaihi lisabiq. Nah, yang ketiga sekarang dua-duanya akan bayar. Misalnya A dan B main catur atau pingpong. Kata A, yuk kita taruhan. Yang kalah dia yang bayar. Berarti dua-duanya harus bayar. Kalau A mengalahkan B, yang bayar siapa? B. Kalau B mengalahkan A, siapa yang bayar? A. Dua-duanya sepakat untuk bayar siapa yang kalah. Atau contohnya yang paling ringan kita begini, yang kalah traktir. Itu tidak diperbolehkan. Itu masuk kepada apa? Qimar, bagian dari perjudian, tidak boleh. Kecuali kalau satu orang aja, begini aja bilang, Pak, oke, kita pingpong atau kita main. Kalau anda bisa mengalahkan saya traktir. Tapi kalau seandainya saya mengalahkan bapak gak usah bayar apa-apa. Itu boleh kalau itu. Tapi kalau dua-duanya sepakat, yang kalah yang bayar,
atau misalnya yang kalah membayar kepada yang menang, atau yang misalnya yang menang membayar, pokoknya dua-duanya sepakat mengeluarkan uang, siapa yang kalah dia yang membayar, maka itu kata para ulama sepakat tidak diperbolehkan, dan itu musabaqah yang diharamkan karena masuk kepada al-qimar, qimar atau al-maisir, perjudian, tidak diperbolehkan. Nah, jadi contoh misalnya dengan traktir atau dengan yang lainnya tidak boleh. Termasuk begini, mohon maaf, yang kalah misalnya ini, mohon maaf, yang kalah sepakat, yang kalah pokoknya angkat kursi, jauhi juga tidak diperbolehkan, karena angkat kursi meskipun bukan uang tapi dia manfaat, dan jumhur ulama mengatakan manfaat bagian dari uang. Nah, kecuali yang keempat, kasurah ats-tsalitsah ala an yudhafa ilaihi ma muhallil. Nah, yang keempat, dua-duanya siap bayar, pokoknya yang ikut tanding, kita misalnya ada pacuan apa, lomba lari, berangkat lari, setiap orang mengasih uangnya untuk hadiah. Nah, ini juga sama, tidak diperbolehkan. Jadi misalnya semua yang ikut bayar uangnya untuk apa? Untuk hadiah, itu tidak diperbolehkan. Uang daftarnya 100.000, hadiahnya 1 juta, dengan catatan hadiah ini dari peserta lomba, itu gak boleh. Itu termasuk bagian dari qimar. Nah, bagaimana kalau caranya kalau kita bayar uang tapi uangnya bukan untuk hadiah, uangnya untuk apa? Untuk administrasi, gak apa-apa, boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan itu kalau uang yang dipungut dari para peserta untuk dijadikan hadiah, maka itu masuk kepada judi. Kenapa judi qimar? Karena kita membayar 100.000 untuk mendapatkan 1 juta. Uangnya dari mana? Dari semua peserta, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau saya daftar ikut perlombaan, uangnya bukan untuk hadiah tapi untuk administrasi saja, itu boleh, tidak ada masalah. Nah, kecuali caranya, Bapak Ibu, kalau misalnya mau bayar tadi, caranya biar halal, biar tidak haram, kata para ulama, masukkan namanya muhallil. Apa muhallil? Contoh begini, ada 5 orang mau lomba, tiap orang bayar, misalnya lomba kuda atau lomba memanah. Baik, setiap orang bayar. Uang bayar ini untuk hadiah. Itu kan nggak boleh kan tadi? Harusnya nggak boleh, karena uang bayar ini untuk hadiah. Lalu caranya biar halal apa? Masukkan muhallil. Apa muhallil? Cari orang lain yang dia gak bayar. 1 orang, 2 orang, 3 orang, terserah, minimal 1 orang. Masukkan dia, ikut lomba tersebut. Kalau dia menang ataupun dia kalah, intinya orang yang ini gak bayar apapun juga. Yang lain bayar, ini gak bayar. Dengan catatan orang yang dimasukkan tersebut kemampuannya seperti yang lainnya, seperti peserta yang lainnya. Jangan dimasukkan orang yang larinya gak bisa, yang pasti kalah, jangan. Jadi yang betul-betul kemampuannya sama dengan yang lainnya, yang dia kemungkinan bisa menang juga. Tapi kalau kita masukkan dia, wah ini masuk dia aja pasti kan gak mungkin menang juga, dia orangnya gak bisa lari. Nah, itu gak boleh, itu hal gak boleh. Masukkan seperti yang lomba yang lainnya, masukkan dia gak bayar apapun, itu namanya muhallil. Apa muhallil? Bentuk tadi perlombaan asalnya haram, tapi karena Bapak memasukkan 1 orang yang gak bayar apapun, menjadi halal. Apa dalilnya? Karena para ulama, hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, man adkhala farasan baina farasaini wa huwa la yu'man an yusbaq falaysa biqimar. Siapa yang memasukkan satu kuda tanpa bayar apapun juga, yang dia juga bisa menang seperti kuda-kuda yang lain, maka tidak termasuk kepada perjudian. Nah, ini caranya. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya nanti ada perlombaan, Bapak Ibu masing-masing bayar uang, gak ada lagi yang ngasih hadiah. Misalnya Bapak pimpinan memang sudah ngasih hadiah di tempat yang lain, gak ada lagi, gak apa-apa, pungut dari yang lain, tapi nanti masukkan 1 atau 2 orang yang gak dipungut apapun juga. Itu namanya muhallil, sehingga musabaqah tersebut yang tadinya haram menjadi dihalalkan. Demikian barangkali berkaitan dengan fikih musabaqah. Jadi intinya 1 bentuk yang tidak boleh. Apa tidak boleh? Kalau masing-masing harus bayar, yang kalah yang bayar, itu gak boleh. Yang bayar, yang kalah mentraktir, itu gak boleh. Caranya biar menjadi boleh, masukkan orang ketiga ikut lomba juga. Kapasitasnya sama dengan yang lain, bisa menang juga, dan dia tidak bayar apapun juga. Kalau dimasukkan yang ketiga, namanya muhallil, maka perlombaan tersebut menjadi halal, berubah dari haram menjadi halal. Hadza wallahu alam bissawab.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, izin Pak Ustadz. Saya bertanya sekaligus di real nyata ya. Kalau kasusnya seperti ini misalnya Pak Ustadz, di lingkungan misalnya ada iuran yang diambil kepada masing-masing RT, memang untuk tujuannya sudah diumumkan kegiatan perlombaan 17-an. Dan di dalamnya itu memang untuk administrasi plus hadiah juga. Dan di lingkungan RT ini tentunya mengumpulkan dari masing-masing warga gitu. Nah, statusnya seperti apa gitu? Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Katanya pertanyaan bagus sekali Pak. Barakallahu fiik. Nah, jika uang yang diambil tersebut ada juga yang bukan dari peserta, ya kan, uang RT kan di semua warga RT ada yang ikut, ada yang tidak, maka tidak ada masalah. Tidak masalah. Jadi bukan uangnya dari para peserta semuanya. Ada yang ikut, ada yang tidak masalah. Tapi yang paling baik untuk bisa biar lebih aman, karena khawatir juga semuanya ikut misalnya, atau yang memberikan uang itu adalah yang semua ikut, ambil 1 orang 2 orang yang dia gak bayar apapun juga, suruh ikut. Dengan catatan orang yang ikut tersebut yang gak bayar apapun juga, yaitu dia juga punya kapasitas sama dengan yang lainnya, bisa menang juga. Nah, itu yang paling aman. Yang paling aman sehingga menjadi boleh. Meskipun tadi kalau seandainya uang tersebut bukan dari para pemain, itu ada yang lainnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya untuk yang paling aman, masukkan cari orang yang dia gak bayar sedikit pun juga untuk ikut, yaitu di perlombaan tersebut, baik dia 1 orang, 2 orang atau lebih, minimal 1 orang. Maka itu menjadi muhalil, perlombaan tersebut menjadi halal, tidak haram lagi, tidak qimar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, ini ada lagi silakan, ada lagi door prize. Misalnya door prize kita lihat lagi ya. Kalau tadi door prize-nya misalnya dari pimpinan yang tidak ikut lomba, udah jelas halal. Door prize misalnya siapa yang menang perlombaan, maka bapak pimpinan akan mengasihkan hadiah otomatis, nggak ada masalah. Karena beliau tidak ikut lomba. Atau dari orang lain, bukan hanya dari pimpinan, intinya yang nggak ikut lomba, maka tidak ada masalah. Atau mungkin diambil dari peserta, tapi tadi di perlombaan tersebut ada orang lain yang bukan peserta yang diikutkan dan dia gak bayar sama sekali, maka itu pun tidak ada masalah. Jadi intinya bentuk yang tadi, untuk uang dari bentuk yang tadi dimasukkan sehingga nanti apapun bentuknya hadiah, baik door prize atau yang lainnya, maka itu menjadi diperbolehkan. Jadi intinya tadi masukkan orang yang ketiga yang nggak bayar apapun juga, nanti masuk meskipun door prize diambil dari semua peserta, tapi ada orang 1 minimal kita masukkan yang kita nggak pungut apapun juga, maka itu menjadi halal dan dia menjadi muhalil. Tapi kalau door prize sekali lagi bukan dari peserta, dari bapak pimpinan, misalnya Pak Presiden sekarang ngasih door prize, aman, maka itu halal, tidak ada masalah. Hanya kecuali kata para ulama begini Bapak ya, untuk yang ini, tapi ini beda kasusnya, untuk jual beli. Ada biasanya trik penjual, dia menjual barang, kemudian nanti yang dapat hadiah. Misalnya kita beli ciki, nanti ada undian mobil misalnya. Nah, kata para ulama, jika ciki tersebut atau makanan tersebut yang ada kuponnya untuk door prize yang besar tadi, harganya dia naikkan, bukan harga normal, maka itu gak boleh. Karena intinya kita membeli mobil tersebut dengan apa? Dengan dari harga tersebut yang lebihnya. Harusnya 1.000, dia jadi 1.200 misalnya. Tapi kalau memang harga makanan yang dijualnya normal seperti biasanya, gak ada kaitan apapun juga, maka tidak apa-apa. Karena kata para ulama, khawatir uang atau door prize yang tadi bukan dari orang tertentu, tapi diambil dari harga-harga jajanan ataupun bayaran-bayaran orang yang membeli ciki tersebut. Ditambah secara mental tidak bagus orang membeli makanan tersebut dengan niat untuk mendapatkan itu. Nah, itu juga menjadi masalah. Tapi kalau seandainya door prize-nya diambil dari uang selain dari orang lain, dikhususkan harga makanan yang dijual tetap stabil, tidak dilebihkan, tidak dinaikkan, maka para ulama mengatakan tidak apa-apa.
apa door prize yang seperti itu dalam makanan. Adapun sekali dalam perlombaan, maka caranya seperti tadi saja. Kalau door prize-nya dari orang lain yang enggak ikut, dari papa pimpinan atau yang lainnya, maka jelas perlombaan sah. Tapi kalau diambil digabungkan dari semua yang ikut, ngambil satu atau dua orang untuk diikut sertakan dan dia tidak bayar apapun juga, sehingga bentuknya yang tadinya nggak boleh menjadi dibolehkan, namanya muhallil, yang menjadikan hal yang bentuknya tadi haram tadi menjadi halal. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita sama-sama doa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa pada kesempatan siang yang mulia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amin. Alhamdulillah alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. اللهم انا نسالك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan keluarga besar BSSN khususnya ya Allah, baik yang berada di masjid atau di luar masjid atau dimanapun juga, baik bapak dan ibu pimpinan atau yang lainnya, mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, umur panjang, lakukan sehat walafiat, taat dan barokah. Mudahkan semua urusan mereka dunia akhiratnya, lindungi mereka dari semua yang tidak Engkau ridhai, lindungi mereka dari semua makhluk yang jahat atau yang berniat jahat, yang nampak atau yang tidak nampak, dan kabulkanlah doa-doa terbaik mereka ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkan, yang sedang sulit berikan jalan keluar dan kemudahan, dan semoga mudah-mudahan semua target dan tujuan Bapak Ibu ya Allah kabulkan dan Allah mudahkan untuk mencapainya bifadlika wa karimika ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.